Sandarkan harapanmu. Penelitian ini mendemonstrasikan pembuatan sel surya fleksibel berbasis film cetak suhu rendah, dari persiapan film hingga validasi optik dan listrik, ringkas, terukur, dan siap direplikasi. Tantangannya jelas, menjaga kinerja listrik dan adhesi pada substrat polimer tanpa sintering suhu tinggi. Tujuan kami adalah memetakan hubungan proses struktur kinerja serta menentukan jumlah lapisan optimal pada batas thermal maksimal 120 derajat Celcius. Film PET dipotong 2,5 x 2,8 cm dan dibersihkan etanol. Pasta TiO2 transparan dicetak dengan metode screen printing pada area 0,75 x 0,75 cm. Setiap lapisan dideposisi 2 usapan, dengan total 1 hingga 4 lapisan. Counter elektrod platina dibuat serupa 2 deposisi, masing-masing 2 usapan, pada area 1,25 x 1,5 cm. Setelah pre-dry bertahap, 2 film dilaminasi menggunakan hot press pada 120 derajat Celcius selama 3 menit untuk membentuk sel fleksibel. Karakterisasi optik dilakukan dengan UV vis pada rentang 200 hingga 1100 nanometer. Kami memakai 2 blank, udara ambient, dan film PET. Pendekatan ini mengisolasi kontribusi film tipis sehingga tren absorbensi antar lapisan terbaca jelas. Semakin banyak pelapisan, absorbensi meningkat dengan pola sublinear. Impedansi diukur melalui EIS pada 0,01 hingga 1 juta Hz. Di bawah pencahayaan AM 1,5 sebesar 100 mW per cm persegi. Nyquist plot menyoroti resistansi seri dan transfer muatan. Kinerja perangkat diverifikasi dengan Solar Simulator AM 1,5 dalam mode GP terstabilisasi, menggunakan fotoanoda TiO2 sebagai elektroda negatif dan platina sebagai elektroda positif. 2 lapisan muncul sebagai kondisi optimum, ketebalan sekitar 9 mikrometer, resistansi seri minimum, faktor isian tertinggi, serta adhesi stabil. Di atas 2 lapisan, peningkatan massa terutama menaikkan absorbensi, namun manfaat listrik menurun akibat risiko retak dan akumulasi tegangan sisa. Untuk siklus berikutnya, fase 150 derajat Celcius sebaiknya ditangguhkan. Fokuskan perpanjangan durasi pengeringan pada 120 derajat Celcius agar pelarut tuntas, retak berkurang, dan kelenturan perangkat terjaga. Sel surya berbasis PET ini memiliki kelebihan di antara sel surya yang lainnya karena pertama itu dari struktur materialnya dia bisa fleksibel seperti ini, bisa diaplikasikan ke dalam beberapa kebutuhan yang mana sel surya biasa tidak bisa. Kami melihat bahwa proses pelapisan pada kondisi 10 mikrometer untuk 2 kali pelapisan itu mencapai nilai efisiensi yang paling optimum di antara yang lainnya. Nah, untuk proses fabrikasi ini kita menggunakan 2 film ya, satu film PET yang dilapisi oleh titanium dioksida, kemudian yang kedua adalah film PET yang kita lapiskan dengan platina. Kedepannya memang untuk dilakukan hasil yang lebih optimum, memang kita perlu melakukan juga optimasi pada elektroda platinanya. Jadi kesimpulannya kita bisa melihat bahwa pelapisan pada kondisi 10 mikrometer, kemudian juga pemanasan TiO2, kemudian juga pelapisan platina itu diperoleh kondisi yang optimum, dan kami memperoleh film yang cukup baik gitu pada ketebalan 10 mikrometer, kemudian juga efisiensi yang cukup baik pada kondisi tersebut. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan sains dan teknologi, khususnya pada pengembangan teknologi renewable energy ke depannya. Terima kasih kepada DRTPM Diktiristek atas dukungan hibah 2025 dan Laboratorium Solar FMIPA UPI atas fasilitas pengujian. Inilah fondasi untuk replikasi, uji ketahanan fleksibel, dan skala prototipe selanjutnya.